Saudara, saatnya kami memperbarui informasi Anda di Headline News bersama saya Indah Nurhasana Sinambela. Baiklah, kita ke informasi pertama. 2 rumah kontrakan dan 1 rumah hunian di Jalan Ponorogo, Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi habis ludes terbakar Jumat malam 8 Januari 2021. Rumah hunian milik Haji Bukhori, warga Pekanbaru. Rumah yang terbakar tersebut disewa oleh Iqbal, 38 tahun, wira swasta, dan 1 unit rumah milik Haji Manurung, 59 tahun, mantan anggota Polri. Saat kejadian, Iqbal sedang pergi keluar rumah dan berpamitan kepada tetangganya, Haji Manurung, dan saat meninggalkan rumah tidak mematikan lampu. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Haji Manurung melihat ada asap yang berasal dari ruang tamu rumah Iqbal. Secara spontan, Manurung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, dan saat itu api sudah menyala membesar membakar isi ruangan rumah Iqbal. Beberapa saat, 5 unit mobil damkar Satpol PP Tebing Tinggi dan 1 unit mobil BNPB yang berada di lapangan berhasil memadamkan api setelah 1 jam kemudian. Kebakaran tersebut diduga api berasal dari hubungan arus pendek dan tidak ada korban jiwa saat kejadian ini. Dan saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polres Tebing Tinggi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV di parkiran Masjid Kota Tebing Tinggi kembali terjadi. Dalam sekejap, pelaku membawa kabur sepeda motor yang tidak menggunakan kunci pengaman ganda saat korban sedang melaksanakan sholat berjamaah. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV di parkiran masjid di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tambangan, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Dengan santai, pria yang memakai topi ini masuk melalui gerbang masjid dan langsung menuju ke parkiran sepeda motor. Pelaku sengaja memilih sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman ganda, lalu merusaknya dengan menggunakan kunci latar T. Dalam sekejap, pelaku kabur bersama sepeda motor hasil curiannya saat korban sedang melaksanakan sholat berjamaah. Menurut pengurus masjid, kasus pencurian di lokasi tersebut sudah yang ketiga kalinya terjadi. Kini kasus tersebut telah ditangani aparat kepolisian Polsek Padang Hilir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali di negeri ini. Sejak Maret, pembelajaran daring atau online learning menjadi pilihan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Praktik pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkat jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, penggunaan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan memakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan di seluruh dunia setelah mereka melakukan riset bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Akibatnya, banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Bagi pecinta kuliner yang suka makanan dan minuman dari berbagai suku di tanah air, sangat cocok datang ke wisata kuliner Pasar Kawan Lama di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain dapat menikmati makanan yang sehat, pengunjung juga disuguhi nuansa budaya dengan pakaian dan pertunjukan alat musik tradisional. Setiap minggu pagi, para pedagang pasar kuliner Kawan Lama sudah sibuk menyiapkan 120 jenis makanan tradisional dan 45 lapak dagangan menjual kuliner dari berbagai etnis yang ada di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Makanan khas Jawa juga tersedia di pasar ini, mulai dari grotol jagung, cenil, tiwul, hingga gemblong, dan dilengkapi dengan aneka minuman segar, yakni cendol, es koteng jahe, dan wedang serai.
Selain enak, semua makanan dan minuman dipastikan sehat karena tidak ditambahkan bahan pengawet, pemanis buatan, dan zat pewarna kimia. Kawasan wisata ini juga dikunjungi para kaum milenial yang rindu dan kesulitan menemukan makanan tradisional yang murah dan sehat. Kawasan ini menambah keunikan pasar dengan membuat alat tukar koin yang terbuat dari tempurung kelapa dengan logo pasar. Mereka sebut dengan tempu, yaitu satu tempu harus ditebus dengan Rp2.000. Jadi, pengunjung membayar jajanan tidak menggunakan mata uang rupiah, melainkan dengan mata uang tempu, yang memperkuat kesan kuno di pasar kuliner ini. Jika tidak habis terpakai, pengunjung dapat menukarkan dengan uang kembali. Tangan-tangan terampil ibu-ibu dan penghuni desa mengelola makanan alami dan organik menjadi makanan sehat. Keunikan pasar kuliner Kawan Lama mendapat sambutan dari pengunjung di tengah kampung yang jauh dari kota. 5 hingga 7 ribu pengunjung datang setiap hari Minggu. Pengunjung yang datang biasanya membawa keluarga serta anak-anak. Pertunjukan dari berbagai etnis diharapkan dapat menjadi media edukasi atau pembelajaran, baik bagi warga desa yang berjualan maupun pengunjung yang datang. Edukasi kebudayaan Indonesia yang multietnis juga diwujudkan dengan pakaian adat yang dikenakan para pedagang. Banyaknya makanan yang dijual di kawasan lama membuat pengunjung tak dapat mengunjunginya sehari, sehingga membuat pengunjung kembali untuk menyantapnya. Sambil melahap aneka makanan dan menyeruput minuman, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan musik Melayu Pakpung. Pemuda-pemudi desa serta pengunjung dapat ikut menari untuk meramaikan suasana. Informasi selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri kota Pematang Siantar, yakni indahnya Pemandian Tangkahan Marjan di Embong. Pemandian alam Marjan di Embong berada di Jalan Seribu Dolok, Kecamatan Marjan di Embong, Panembayan Panai, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di lokasi ini terdapat beberapa kolam yang bisa dinikmati wisatawan. Sumber airnya berasal dari mata air, warna air di kolam ini pun biru sedikit kehijauan. Sementara itu, wisatawan yang memiliki adrenalin bisa langsung lompat dari tebing dan langsung meluncur ke kolam pemandian. Begitu juga dengan dinding batu yang ada di sini, membuat tempat ini kian makin eksotis, dan pemandian alam ini juga aman jika wisatawan membawa anak-anak karena ada juga kolam yang tidak terlalu dalam di sini. Nah, buat wisatawan yang tertarik untuk liburan ke pemandian alam ini, biaya retribusi juga sangat ekonomis. Untuk tiket masuk, setiap orang akan dikenakan retribusi sekitar Rp2.000, biaya parkir roda 2 Rp3.000, dan roda 4 Rp5.000. Nah, bagi yang tertarik dengan tempat ini dan ingin mengunjunginya, wisatawan yang berasal dari pusat kota Medan akan menempuh 4 jam perjalanan darat dengan jarak 149 km. Tak perlu khawatir, yang merasa kesulitan saat menuju lokasi, tempat pemandian alam ini sudah tersedia di Google Maps.